ke-17. Pagi-pagi sekali, Raini terbangun ketika mendengar bunyi kicauan burung yang bersahut-sahutan tiada henti. Ia merenggangkan tubuh, ketika merasakan beban berat menindih pinggangnya. Dengan masih setengah mengantuk, otaknya berusaha mencerna kejadian demi kejadian yang sudah ia alami. Senyum mengembang manakala menyadari, jika Zafir sepanjang malam itu tidak pernah beranjak dari sisinya. Zafir memeluk dirinya, seakan takut dirinya akan menghilang. "Zafir, sebaiknya kita bangun sebelum kesiangan," bisik Raini dengan suara serak khas baru bangun tidur. Ia mencoba keluar dari kungkungan tangan sang suami, yang kelihatannya masih terlelap dengan pulas. Bukannya bangun, pria itu malah semakin dalam menyuruhkan kepala dilekukan leher Raini. Ia berdecak kesal dengan kelakuan Zafir. Napas Zafir berembus tenang, sementara tangannya kian erat memeluk pinggang Raini. Wanita itu mendesah, merasakan kehangatan yang mengalir di antara tubuh mereka di balik selimut. "Zafir, kau harus melepaskanku. Ini sudah pagi, nanti kita terlambat menunaikan kewajiban kita." "Sebentar lagi." Zafir menyahut dengan suara serak, akan tetapi memejamkan mata kembali. Ia bahkan makin erat memeluk istrinya, tapi Raini tidak mau menanggapi. Dengan agak kesal, Raini berguling ke sisi lain hingga dapat terlepas dari Zafir. Tanpa menghiraukan protes dari sang suami, Raini segera menuju kamar mandi. Ia mandi besar dengan cepat, berwudu, lalu mengambil mukena yang telah disediakan pelayan di almari kecil bersama baju-bajunya. "Jadi kau tidak ingin menjadi imamku? Baiklah, jika begitu maumu, aku akan mencari imam yang lain saja di luar sana," ancam Raini dengan suara keras. Ketika masuk ke dalam kamar, Raini mendapati sang suami masih bergelung malas di balik selimut. Bahkan kini pria itu tertidur dalam posisi tengkurap. "Jangan harap kau bisa melakukannya. Selama aku masih hidup, maka hanya aku yang berhak atas gelar itu." Zafir bangun dengan tatapan dingin menyapu tubuh Raini. Tangannya menyibakkan selimut dengan kasar. Tanpa bersusah payah mengenakan baju, pria itu lalu melangkah ke kamar mandi dengan cepat. Raini masih takjub di tempatnya berdiri. Meski ia sudah tahu semua bagian tubuh Zafir, tapi melihat tubuh liat pria itu membuat otaknya seakan tidak mau berjalan. Prianya penuh bulu seksi, dan telah membawanya meregup banyak madu surgawi. "Jadi apa yang kau pikirkan sepagi ini?" Zafir mencium pipi Raini sekilas, begitu mereka berjalan-jalan di pinggir danau setelah sarapan. Mereka masih di perkemahan. Zafir berencana membawa Raini berperahu ke tengah danau sebelum kembali ke istana. Jemari mereka saling bertautan erat, seolah Zafir tidak ingin pernah melepaskan Raini selamanya. Setelah beberapa lama mereka berjalan, keduanya sampai di dermaga kecil. Tempat itu terbuat dari kayu pilihan, yang sepertinya sengaja dibuat untuk bersantai. Raini mencelupkan kedua kaki ke dalam air, yang terasa sejuk menyentuh kulit. Sebuah sampan kecil terlihat tertambat di tepi dermaga, hingga membuat wanita itu memekik kegirangan. Tanpa menunggu ajakan Zafir, Raini sudah masuk ke dalam sampan dengan wajah ceria. "Ayo kita menikmati pemandangan dari tengah danau." "Baiklah. Tapi sebelum aku mengajakmu ke sana, katakan satu hal dulu kepadaku." Zafir mengikuti istri cantiknya masuk ke dalam sampan. Setelah duduk di hadapan Raini, dan memegang dua bilah dayung siap untuk mengayuh, Zafir menatap Raini dengan penuh perhitungan.
Katakan saja. Suasana hatiku sedang sangat senang sekarang. Jadi aku akan mengabulkan apapun permintaanmu sayang, balas Raini dengan mata berbinar penuh cinta. Setidaknya itulah pendapat Zafir. Saat ini melihat istrinya yang entah mengapa, pagi itu terlihat beribu-ribu kali lebih cantik dari hari biasa. Terlebih panggilan tak biasa itu selalu menggelitik hati, membuat Zafir merasa menjadi pria paling beruntung karena memiliki wanita itu. Raini bagaikan candu, yang membuat seluruh bagian tubuhnya ketergantungan. Sekarang ia tidak dapat lagi terlepas dari pesona Raini, yang telah menjerat begitu dalam. Kehadiran Raini tidak akan pernah lagi menyisakan rongga sedikit pun untuk nama lain di hatinya. Dengan senyum miring, Zafir menatap intens pada Raini yang kelihatannya masih menunggu. Aku hanya ingin kau mengatakan bahwa kau sangat mencintaiku. Saat ini dan sampai kapanpun juga, hanya akan ada aku di hatimu. Haruskah begitu? Apakah yang kita lakukan tidak cukup membuktikan segalanya? Raini terlihat sedikit jengah, terlebih dengan tatapan sang suami yang seakan meluruhkan semua persendian. Baiklah. Raini sudah menelah perasaannya sendiri. Bahwa kini hatinya hanya dipenuhi nama Zafir, bukan lagi Said yang dulu adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Mungkin di sudut yang terdalam, ia masih menyisakan sedikit ruang untuk sang cinta pertama. Selebihnya semua adalah milik Zafir, entah mulai sejak kapan. Kau sudah berjanji untuk melakukan apapun bukan? Zafir setengah tersenyum demi melihat Raini yang kian tersipu. Oh, inginnya ia berlabuh kembali di bibir merah itu. Ia ingin sesegera mungkin membopong tubuh indah itu ke dalam tenda, dan memadu kasih seharian di kamar. Tapi mereka butuh udara segar, karena aktivitas mereka semalam sudah menguras tenaga. Zafir tidak ingin Raini membencinya, karena sikapnya yang seperti maniak. Raini terlihat menarik napas sejenak. Ia lalu mengembuskan perlahan, sebelum akhirnya menatap dua bola mata biru pria itu. Kedua tangannya mencengkeram pinggir perahu dengan erat. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini ada untukmu. Yang jelas mulai sekarang, aku serahkan seluruh hidupku kepadamu. Aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku Zafir. Jadi maukah kau mengarungi sisa umur kita bersama-sama? Untuk sesaat Zafir kehilangan kata-kata. Hanya tatapan mereka yang beradu intens, mengungkapkan perasaan yang tidak terucap. Hati pria itu seakan dipenuhi ribuan kerlip bintang. Ia tidak pernah menyangka, jika jatuh cinta rasanya akan seindah itu. Ada satu hal yang sungguh disesalinya, bahwa mengapa perasaan itu baru ia sadari sekarang? Mengapa dirinya tidak merengkuh gadis itu dari dulu? Mengapa ia membiarkan ikatan mereka sia-sia selama 1 tahun lebih? Jadi aku juga masih menunggu jawabanmu kepadaku. Aku tidak mungkin tetap bersamamu, jika kau ternyata tidak memiliki perasaan yang sama kepadaku, tambah Raini seakan tidak sabar, ketika Zafir masih diam terpaku di tempat. Bahkan ia merasa menjadi wanita tidak tahu malu sekarang. Jadi apa yang ingin kau ketahui dariku? Zafir menyahut dengan tenang, seakan tidak peduli dengan ucapan Raini. Ia malah mulai asyik mendayung menuju ke tengah danau yang tenang, dengan pemandangan sedikit kabut tipis di pucuk pepohonan hutan. Ini tidak adil. Kau curang Zafir, seru Raini yang sudah memasang muka cemberut. Zafir hanya tersenyum tipis begitu wanita itu merajuk. Sungguh saat itu juga ia ingin merengkuh tubuh Raini,
tapi ia menyadari bahwa kondisi mereka tidak memungkinkan. Sampan mereka dapat terbalik, mereka akan jatuh ke danau, dan suasana tidak mungkin romantis lagi. Setelah beberapa lama, Zafir membawa sampan kecil itu ke tepian hutan di sisi lain danau. Berseberangan dengan tempat mereka, menghabiskan waktu berdua kemarin sore. Wajah Raini masih ditekuk, ketika Zafir mengulurkan tangan untuk membantunya turun. Ia menepis dengan kasar tangan Zafir yang sudah terulur. Ia hendak melangkah keluar dari sampan, ketika benda itu tiba-tiba oleng. Tubuh Raini hampir terjerembab ke tanah, sebelum kedua tangan kokoh Zafir menangkapnya tepat waktu. "Jangan sok baik kepadaku." Raini terlihat sekali masih gusar. Namun ia tidak menolak, ketika Zafir membopongnya memasuki hutan. Mereka melintasi jalan setapak, yang sepertinya sering dilewati orang. "Kita mau kemana?" "Kau pasti akan menyukainya," senyum Zafir mengembang di bibir. Senyum itu membuat Raini ingin menarik kepala pria itu, dan melumat bibirnya hingga kehabisan napas. Raini mencoba membuang pikiran melanturnya. Ia mengalihkan tatapan, memandang keindahan pepohonan di hutan, yang semakin lama semakin rapat. Hutan itu terlihat lebat dengan pohon-pohon tinggi menjulang dan rimbun, mengingatkannya pada film-film petualangan yang dulu sering ia tonton. "Turunlah. Kita sudah sampai." Zafir menurunkan tubuh Raini dengan lembut. Raini menatap ke sekeliling, dan matanya memperhatikan ke atas ketika Zafir menunjuk sesuatu. "Rumah pohon?" tanya Raini takjub bercampur ngeri. Bagaimana ia tidak takjub ketika melihat sebuah rumah kayu yang terlihat kokoh, berada di cabang pohon sangat besar dan lumayan tinggi. Ia juga sedikit ngeri, ketika menyadari jika mereka berada di tengah hutan belantara. Benaknya mulai membayangkan ada seekor jaguar yang sedang mengintai mereka. "Apa kita bisa naik ke sana?" "Tentu saja. Memangnya untuk apa kita kemari, jika tidak naik ke sana?" Zafir menggeser tubuh. Tangannya meraih tuas besi, yang terletak agak tersembunyi di balik sulur-sulur pohon. Sebuah keranjang besar yang juga terbuat dari besi anti karat, tiba-tiba jatuh perlahan ke tanah. Benda itu seperti lift, yang digunakan untuk naik dan turun ke rumah pohon itu. "Kita naik memakai ini." "Sungguh? Apa ini aman jika dinaiki berdua?" Raini sedikit khawatir, ketika Zafir masuk di dalam benda itu. Sementara Raini masih berdiri dengan ragu di atas tanah. "Kau percaya padaku bukan?" Zafir mengulurkan tangan. Raini akhirnya masuk. Ia terpekik dan memeluk tubuh Zafir erat-erat, begitu benda itu mulai membawa mereka ke atas. "Sayang, buka matamu. Kita sudah sampai, atau kau benar-benar tidak ingin melepaskan pelukanmu?" goda Zafir ketika Raini masih menempel, dengan masih memejamkan mata. "Sayang, jangan membuatku menerjangmu saat ini juga. Kau ini..." Raini berseru sambil melepaskan diri, ketika tangan Zafir mulai menggerayangi punggungnya. Pria itu hanya tertawa begitu Raini menjauh. Ia makin senang, ketika Raini berteriak histeris di depan jendela kayu tanpa penutup. Ini menakjubkan tapi juga terlihat menakutkan."
Zafir mendekat. Tangannya yang bebas, memeluk pinggang wanita itu dari arah belakang dengan posesif. Dari tempat mereka berdiri, sejauh mata memandang, terlihat wilayah Haram N yang hijau dan makmur. Atap istana terlihat berkilauan dari kejauhan, menandakan bahwa pemiliknya melapisi bangunan itu dengan emas murni, yang tak ternilai harganya. Rumah-rumah penduduk dengan segala aktivitas warga juga terlihat jelas, dan mereka tidak pernah menyadari bahwa suatu waktu kehidupan mereka tengah diamati. Semuanya memang bagai mimpi bagi Raini, ia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan seperti di dalam dongeng. Kau adalah ratuku. Wanita yang sangat berharga dalam hidupku, kekasih hatiku yang sangat aku cintai, dan juga calon ibu dari anak-anakku. Ini adalah salah satu tempat rahasiaku yang harus kau ketahui, karena dari sinilah aku dapat mengawasi seluruh Haram N dengan leluasa, bisik Zafir dengan nada menggeletik gendang telinga Raini. Wanita itu tersenyum dengan rasa haru menyelimuti hati, mendengar pengakuan tulus sang suami. Raini sangat bahagia, dan rasanya tujuan hidupnya kini sudah jelas terpampang di depan mata. Lalu bagaimana dengan Azizah? Pertanyaan itu entah mengapa tiba-tiba menggelitik hati Raini kembali. Bagaimanapun kenyataan ini pastilah sangat sulit diterima gadis itu. Apalagi kapal Zafir dan Raini ternyata sudah berlabuh. Ada apa dengan dirinya? Tanya Zafir sembari mengeratkan tangannya. Apa kau cemburu padanya? Aku? Cemburu kepadanya? Untuk apa? Toh kau akhirnya memilihku untuk menjadi pendamping hidupmu? Raini mencoba menutupi rasa khawatir yang menyesakkan dada. Tapi Zafir terlanjur memutar tubuhnya, hingga tak ada yang mampu ia sembunyikan. Raini seakan tersedot pada sebuah pusaran air raksasa yang menggulung, hingga isi hatinya tercerai-berai. Aku sangat takut suatu hari kau akan meninggalkanku, dan memilih Azizah. Jika itu terjadi, mungkin aku akan memilih menjauhimu selama-lamanya. Aku hanya tidak ingin kehilangan lagi, karena rasanya begitu menyakitkan untuk dijalani. Isak Raini tak terbendung. Ia mencoba menghalau kepedihan yang dulu pernah dialaminya. Zafir kemudian merengkuh tubuh sang pujaan hati ke dalam pelukan hangatnya. Dikecupnya puncak kepala wanita itu. Sebenarnya bukan hanya Raini yang takut akan kehilangan, bahkan Zafir pun merasakan demikian. Ia teramat tidak suka kedekatan Raini dengan Emir dan Salim. Sudah cukup selama ini dirinya menahan diri, untuk tidak menghabisi kedua orang itu. Baru sekarang Zafir merasa sangat bodoh, karena selama ini hanya diam berpangku tangan. Kita baru akan memulai hubungan ini, jadi jangan pernah berpikiran yang macam-macam. Aku mencintaimu, dan selamanya akan selalu begitu. Hibur Zafir yang makin mempererat dekapannya. Terima kasih Zafir. Raini merasa hatinya diliputi hangatnya sinar mentari pagi. Tak ada lagi keraguan yang meliputi hatinya. Apa aku boleh melihat-lihat isi pondok ini? Ya, tentu saja. Zafir akhirnya dengan berat hati melepaskan sang istri, setelah mencuri ciuman kecil di ujung bibir Raini. Kembali pipi Raini merona dengan perlakuan Zafir. Kau sangat cantik jika tersipu seperti itu. Jadi biasanya aku tidak cantik? Rupanya kau masih juga membayangkan gadis lain, semprot Raini pura-pura kesal. Ia memasang wajah sebal, sebelum pergi meninggalkan Zafir ke bagian lain dari rumah di atas pohon itu.
Raini menemukan sebuah dapur dengan almari penuh dengan bahan makanan. Sepertinya sejak awal, Zafir memang berencana membawa dirinya ke tempat itu. Raini mengambil sebutir apel. Ia tidak terkejut lagi ketika menemukan panel surya di belakang pondok. Perlengkapan makan juga tersedia lengkap dan diatur rapi di sebuah rak. Di samping dapur ada ruang baca milik Zafir, lengkap dengan kursi malas di depan jendela yang lagi-lagi tanpa pembatas. Raini mengamati rak-rak berisi buku. Tidak ada bacaan ringan seperti novel. Hanya ada buku bisnis dan sains, yang sekali lihat saja sudah membuat kepalanya pening. Akhirnya Raini memutuskan keluar dari ruangan itu. Ada satu ruang lagi dengan daun pintu tertutup, dan yang ada di dalam persis seperti yang ada dalam pikirannya. Kamar tidur luas dengan lantai kayu berwarna coklat. Ada sebuah kasur besar yang diletakkan begitu saja di lantai, dan langsung membuat Raini menguap lebar. Tanpa pikir panjang, Raini membawa tubuhnya rebahan di atas kasur empuk, dan terlihat nyaman itu. Tidak seperti ruang lain, kamar itu memiliki jendela tertutup hingga terasa nyaman. Raini tidak terlalu merasakan embusan udara gurun, yang mengalir cukup kencang di luar sana. Sebentar saja Raini sudah terlelap, dengan posisi meringkuk seperti janin.